Joko adalah seorang pria berusia 45 tahun yang hidup di sebuah pemukiman kumuh yang terletak di pinggiran kota. Sebagai pemulung, kesehariannya dihabiskan dengan mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa ia jual, seperti botol plastik, kardus, atau kaleng bekas. Rumahnya hanya sebuah gubuk kecil yang terbuat dari papan dan seng bekas. Meskipun hidupnya sangat sederhana, bahkan bisa dibilang jauh dari kata cukup, Joko memiliki hati yang besar. Dia adalah sosok yang penuh kasih sayang, terutama terhadap orang-orang yang hidup dalam kesulitan. Karena dia sendiri pernah merasakan hal yang sama di masa lalu, Joko tumbuh tanpa keluarga. Sejak kecil, ia ditinggalkan oleh orang tuanya dan harus belajar bertahan hidup sendirian. Ia tidak pernah merasakan kasih sayang yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak, tetapi dari pengalaman itu, Joko justru belajar untuk lebih peduli kepada sesama, terutama kepada mereka yang lebih membutuhkan. Meskipun kehidupan yang dijalaninya penuh tantangan, Joko selalu berusaha untuk tidak kehilangan kemanusiaannya. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati terletak pada memberi dan membantu orang lain. Meskipun terkadang dirinya sendiri tidak memiliki banyak hal untuk diberikan, karakter Joko digambarkan sebagai seorang pria yang rendah hati, tegar, dan tidak mudah menyerah meskipun segala hal tampak melawannya. Ia tidak pernah mengeluh atau merasakan penyesalan akan hidup yang dilaluinya, karena ia tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk bertahan dan memberikan kasih sayang kepada orang lain. Suatu hari, saat sedang mencari barang bekas di tempat sampah, Joko mendengar suara tangisan lemah yang berasal dari tumpukan sampah. Dengan penasaran, ia mendekati suara tersebut dan menemukan seorang bayi perempuan yang dibungkus kain tipis, tergeletak begitu saja di antara sampah-sampah kotor. Bayi itu tampak sangat lemah, wajahnya pucat, dan tubuhnya dingin. Rina, yang saat itu masih sangat muda dan tak berdaya, tampaknya baru saja dibuang oleh orang tuanya. Tanpa perhatian atau kasih sayang Joko, yang awalnya merasa terkejut dan bingung, segera meraih bayi itu dengan tangan gemetar dan membawanya ke rumahnya. Dalam hatinya, ia merasa sangat kasihan dan bertekad untuk menyelamatkan bayi tersebut, meskipun ia tahu hidupnya sendiri penuh dengan kesulitan. Tanpa berpikir panjang, Joko memutuskan untuk merawat Rina seperti anaknya sendiri. Meski tak memiliki banyak, ia merasa bahwa bayi tersebut membutuhkan perlindungan dan cinta, yang menurutnya adalah hal yang lebih penting daripada kekayaan materi. Joko memandikan Rina dengan air hangat yang ia buat dari air yang ia dapatkan dari sumur umum. Ia memberi Rina susu dari botol bekas yang ia temukan. Meskipun tak banyak yang bisa diberikannya, Joko memberi Rina kasih sayang tanpa syarat. Ia memberi nama bayi itu, Rina, karena ia merasa bahwa nama tersebut mengandung harapan. Sebuah harapan bahwa hidup Rina akan lebih baik darinya. Joko tidak pernah menikah dan hidup sendiri. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh dengan kesepian dan perjuangan. Ia tumbuh di jalanan, tanpa orang tua yang peduli atau memberi perhatian. Oleh karena itu, Joko sangat memahami arti kehilangan dan kesepian. Dia tahu betul rasanya menjadi seorang anak yang terlantar, tanpa kasih sayang dan perhatian. Inilah yang membuat Joko merasa begitu tergerak ketika ia menemukan Rina. Meskipun hidupnya sendiri penuh perjuangan, Joko tidak bisa membiarkan bayi yang tak berdosa itu terlantar begitu saja. Kehidupan Joko yang keras dan penuh dengan keterbatasan membuatnya tak pernah memiliki harapan besar akan masa depan yang lebih baik. Namun, sejak ada Rina, segala sesuatunya mulai berubah. Meski ia harus mengorbankan banyak hal, Joko merasa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar, merawat dan membesarkan Rina dengan kasih sayang yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa meskipun ia tak bisa memberikan kekayaan atau kemewahan kepada Rina, ia bisa memberinya hal yang lebih penting. Cinta dan perhatian. Rina menjadi satu-satunya alasan bagi Joko untuk tetap bertahan hidup. Joko tak peduli apa kata orang tentang keputusan yang ia ambil. Baginya, merawat Rina adalah hal yang benar dan ia tidak akan pernah menyesali keputusan tersebut. Dengan penuh tekad, Joko mulai merancang kehidupannya bersama Rina. Meskipun tantangan hidup mereka sangat berat, ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Rina. Bahkan jika itu berarti hidup dalam kekurangan, Joko tahu bahwa hidupnya tidak akan mudah. Sebagai seorang pemulung, penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, ia merasa bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu memberikan cinta dan perhatian kepada Rina. Karena itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup mereka. Dengan semangat itu, Joko mulai menjalani kehidupan barunya sebagai seorang ayah bagi Rina. Meskipun peran tersebut datang tanpa pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Ia belajar secara otodidak bagaimana merawat seorang bayi, memberi makan, menjaga kesehatan,
dan memberikan kenyamanan pada Rina. Bagi Joko, setiap senyum dari Rina adalah hadiah terbesar yang ia miliki dalam hidup, dan ia bertekad untuk memberi yang terbaik meskipun segala hal tampaknya melawannya. Seiring berjalannya waktu, Rina mulai tumbuh besar dalam pelukan kasih sayang Joko, meskipun mereka hidup dalam keterbatasan. Namun, cinta mereka satu sama lain tidak pernah terbatas oleh materi, dan itu menjadi pondasi kuat yang mereka miliki dalam menjalani hidup yang penuh tantangan. Joko hidup dalam keterbatasan yang sangat besar. Sebagai seorang pemulung, penghasilannya sangat tidak stabil, tergantung pada apa yang bisa ia temukan setiap hari di tempat sampah atau sisa barang bekas yang dibuang orang. Meskipun terkadang ia bisa mendapatkan beberapa barang yang bisa dijual, jumlahnya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Apalagi untuk merawat seorang bayi, mencari makanan untuk dirinya sendiri sudah merupakan tantangan besar. Apalagi dengan kehadiran Rina yang membutuhkan perhatian lebih. Setiap hari, Joko berjuang mencari makanan, seringkali hanya mendapatkan sisa-sisa makanan dari tempat pembuangan sampah atau dari makanan yang ia beli dengan uang hasil penjualan barang bekas. Seringkali, makanan yang ia temukan sangat terbatas, bahkan kadang hanya cukup untuk bertahan hidup satu hari. Rina, yang masih bayi, membutuhkan susu, perawatan medis, dan pakaian layak, yang jelas sangat sulit diperoleh oleh Joko. Joko harus menyusahkan dirinya lebih lagi dengan mencari barang bekas yang bisa dijual untuk membeli kebutuhan sehari-hari Rina, seperti susu dan popok, namun uang yang ia dapatkan sangat terbatas. Terkadang, Joko harus memilih antara membeli makanan untuk dirinya atau membeli susu untuk Rina. Ia merasa terhimpit oleh kenyataan bahwa ia tidak mampu memberi Rina kehidupan yang lebih baik. Namun, meskipun begitu, ia tetap berjuang dan bertekad memberikan kasih sayang yang tulus tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan. Setiap hari, Joko berbagi makanan yang ia temukan, meskipun terkadang itu hanya cukup untuk mereka bertahan hidup beberapa jam. Rina belajar untuk menghargai setiap makanan yang diberikan. Walaupun itu seringkali bukan makanan yang ideal bagi anak seusianya, Joko dengan sabar merawat Rina, membersihkan dirinya dengan air yang ia dapatkan dari sumur umum, dan membuatkan Rina tempat tidur dari karung bekas yang ia temukan di jalanan. Meski hidup mereka penuh dengan kekurangan, cinta Joko terhadap Rina sangat besar, dan ia bertekad untuk memberikan yang terbaik dengan apa yang dimilikinya. Ia mengajarkan Rina untuk tidak merasa malu dengan kondisi mereka, dan selalu memandang hidup dengan rasa syukur. Meskipun dunia di sekitar mereka tidak memberikan banyak kesempatan, namun, meskipun Joko berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik, kehidupan mereka tetap sangat sulit. Joko seringkali merasa cemas dan khawatir tentang masa depan Rina. Ia tahu bahwa meskipun Rina mendapatkan kasih sayang dan perhatian darinya, kebutuhan materi yang mendasar, seperti pendidikan yang layak atau kesehatan yang terjamin, adalah hal yang sangat sulit untuk ia penuhi. Keputusan Joko untuk merawat Rina, meskipun penuh dengan kasih sayang, tidak selalu diterima dengan baik oleh masyarakat di sekitarnya. Beberapa orang yang melihat Joko merawat bayi tersebut merasa kasihan dan memberikan bantuan dalam bentuk makanan atau barang-barang bekas. Namun lebih banyak lagi yang meragukan kemampuan Joko dalam merawat seorang anak. Mereka seringkali mencibir dan menganggap Joko tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi Rina. Hanya karena status sosialnya yang rendah sebagai pemulung, beberapa orang berkomentar di belakang punggungnya, mengatakan bahwa Rina seharusnya diberikan kepada keluarga yang lebih mampu secara ekonomi dan memiliki kehidupan yang lebih stabil. Anak itu seharusnya ada di tangan orang yang lebih mampu, bukan orang seperti dia. Seringkali terdengar bisikan-bisikan negatif dari orang-orang yang meremehkan Joko. Joko seringkali mendengar suara-suara tersebut, meskipun ia berusaha untuk tidak mempedulikannya. Namun, di dalam hati, ia merasa terluka dan terisolasi. Ia merasa dunia menghakimi dirinya hanya karena pekerjaan yang ia jalani dan kondisinya yang miskin. Di tengah semua kesulitan itu, Joko merasa terkadang putus asa. Ia merasa tak memiliki tempat di dunia ini, selain di dalam gubuk kecilnya bersama Rina. Meskipun Rina adalah alasan hidupnya, ia tak bisa menepis rasa takut akan masa depan yang penuh ketidakpastian. Ada kalanya, Joko merasa bahwa apa yang ia lakukan mungkin tidak cukup, dan Rina berhak mendapatkan lebih dari apa yang ia bisa beri. Namun, meskipun dipenuhi oleh rasa cemas dan kesulitan hidup yang berat, Joko tetap berpegang pada prinsip hidupnya, bahwa kasih sayang adalah hal yang paling penting. Ia meyakini bahwa meskipun mereka hidup dalam keterbatasan, mereka masih memiliki kekuatan untuk saling mencintai dan mendukung. Dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta yang ia berikan untuk Rina adalah hal yang lebih berharga daripada apapun yang bisa mereka dapatkan dari dunia luar. Ketegaran Joko dalam menghadapi tantangan hidupnya menjadi bukti bahwa kasih sayang tak mengenal batas. Dan meskipun keadaan mereka penuh dengan kesulitan,
Joko bertekad untuk terus merawat Rina dengan penuh kasih. Percaya bahwa cinta adalah segalanya. Setelah 20 tahun, Rina tumbuh menjadi seorang wanita muda yang cerdas dan mandiri. Meskipun masa kecilnya penuh dengan keterbatasan dan perjuangan, Rina selalu merasa diberkahi dengan kasih sayang yang luar biasa dari Joko, yang ia anggap sebagai ayah sejatinya. Rina mengerti betul bahwa Joko bukan ayah kandungnya, tetapi ia tidak pernah merasakan kekurangan kasih sayang atau perhatian dalam kehidupan mereka. Sebagai seorang wanita muda yang matang, Rina mengembangkan rasa empati yang mendalam terhadap orang lain. Ia memandang hidup dengan rasa syukur, karena meskipun mereka hidup dalam kesulitan, Joko selalu menanamkan kepadanya bahwa cinta adalah kekayaan sejati yang tak ternilai harganya. Rina bekerja keras dan berhasil menyelesaikan pendidikan, meskipun sering harus menghadapi tantangan yang besar, termasuk rasa takut akan masa depan yang penuh ketidakpastian. Setiap hari, ia selalu berusaha mengingatkan Joko bahwa meskipun mereka tidak memiliki banyak harta benda, mereka tetap kaya akan cinta. Rina percaya bahwa dengan cinta dan kasih sayang yang telah mereka bangun bersama, mereka mampu mengatasi apapun. Ia sering berbicara kepada Joko, mengungkapkan betapa pentingnya peran Joko dalam hidupnya. Ayah, kita mungkin tidak punya banyak, tapi kita punya satu hal yang lebih berharga dari apapun. Kita punya satu sama lain, kata Rina, mengingatkan Joko akan kedekatan mereka yang tak tergantikan. Namun, meskipun Rina merasakan kebahagiaan yang mendalam dalam kehidupan mereka yang sederhana, ia tidak pernah melupakan kenyataan bahwa ia berasal dari keluarga yang berbeda. Rina penasaran tentang masa lalunya, tentang orang tua kandungnya, yang belum pernah ia temui. Pencariannya tentang asal-usulnya terpendam di dalam hatinya, dan ia tak tahu apakah kelak ia harus menghadapi kenyataan tersebut. Suatu hari, kehidupan Rina yang tenang dan penuh dengan kasih sayang itu terguncang. Tiba-tiba, sekelompok orang datang menemui Joko dan Rina. Mereka mengaku sebagai keluarga biologis Rina, orang tua kandungnya beserta beberapa anggota keluarga lainnya. Mereka menjelaskan bahwa mereka telah mencari-cari Rina selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah berhasil menemukannya. Kini, setelah 2 dekade berlalu, mereka muncul kembali dan mengklaim hak mereka atas Rina, keluarga biologis Rina, yang ternyata merupakan keluarga kaya raya, menawarkan kehidupan yang jauh berbeda dengan kehidupan yang selama ini ia jalani bersama Joko. Mereka mengungkapkan bahwa mereka bisa memberikan Rina semua yang tidak dapat diberikan oleh Joko, pendidikan di luar negeri, hidup yang penuh kemewahan, serta kenyamanan materi yang selama ini tidak ia rasakan. Mereka berkata bahwa mereka ingin membawa Rina kembali ke kehidupan mereka, memberikan masa depan yang lebih cerah dan aman. Di satu sisi, Rina merasa cemas dan terkejut dengan tawaran tersebut. Selama bertahun-tahun, ia telah menganggap Joko sebagai satu-satunya keluarga yang ia miliki. Joko telah merawatnya dengan penuh kasih, mengajarkannya nilai-nilai kehidupan, dan selalu berada di sisinya ketika ia membutuhkan dukungan. Kehidupan mereka yang sederhana mungkin penuh dengan perjuangan, tetapi Rina merasa bahwa kasih sayang Joko jauh lebih penting daripada semua kemewahan yang bisa ditawarkan oleh keluarga biologisnya. Namun, di sisi lain, keluarga biologisnya menawarkan segalanya, kehidupan yang ia impikan sejak kecil, kebebasan dari kekurangan, dan kesempatan untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi tanpa harus khawatir tentang keterbatasan finansial. Tawaran itu begitu menggoda, membuat Rina merasa bingung dan terpecah. Ia mulai berpikir apakah ia bisa menolak tawaran tersebut, atau apakah ia berhak memilih kebahagiaan yang lebih materi bagi masa depannya. Setiap kali Rina melihat Joko, ia merasakan kasih sayang yang tak ternilai harganya. Namun, ketika ia memikirkan masa depan dan potensi yang bisa ia capai dengan bantuan keluarganya yang kaya, hatinya terasa terombang-ambing. Ayah, aku tak tahu apa yang harus aku pilih, katanya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku ingin tetap bersamamu, tapi aku juga ingin tahu bagaimana rasanya hidup dengan keluarga yang berbeda, yang bisa memberiku segala yang tidak pernah aku miliki. Joko, dengan segala ketulusan hatinya, menyadari betapa sulitnya keputusan ini bagi Rina. Kamu sudah dewasa, Rina, kata Joko dengan suara penuh kasih. Kamu berhak memilih hidup yang kamu inginkan. Apapun pilihanmu, aku akan selalu mendukungmu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Meski tak ada apapun yang bisa aku beri selain cinta. Rina merasa tersesat, bingung antara kesetiaannya pada Joko dan dorongan untuk mengetahui lebih banyak tentang masa lalunya. Ia merasa bahwa apapun keputusan yang ia buat akan mengubah hidupnya selamanya. Apakah ia tetap bersama Joko dalam kesederhanaan, atau memilih hidup yang jauh lebih nyaman dengan keluarga biologisnya? Pertanyaan besar di benaknya adalah, apa yang lebih penting?
Kasih sayang yang tulus atau kehidupan yang lebih mudah dan penuh kemewahan. Setelah banyak berjuang dengan perasaan dan pikirannya, Rina memutuskan untuk berbicara panjang lebar dengan Joko. Di sebuah malam yang tenang, mereka duduk bersama di rumah kecil mereka yang sederhana, berdua dengan secangkir teh hangat di tangan. Suasana sunyi itu dipenuhi dengan keheningan, kecuali suara angin yang menerpa dinding rumah kayu yang sudah rapuh. Rina mulai dengan suara pelan. Ayah, aku merasa sangat bingung. Keluargaku yang asli menawarkan semua yang aku inginkan. Kehidupan yang lebih baik, lebih nyaman, tapi aku tak tahu apakah itu benar-benar membuatku bahagia. Aku takut memilih sesuatu yang salah. Joko menatapnya dengan penuh kasih sayang. Rina, katanya dengan lembut, aku tidak pernah ingin kamu merasa terpaksa memilih aku hanya karena kasihan. Aku hanya ingin kamu bahagia. Jika kamu merasa hidup yang lebih baik ada di sana, aku tidak akan menghalangi. Yang penting bagi ayah adalah kamu mengikuti hatimu, memilih kebahagiaan yang sejati. Rina terdiam, merenung. Ia merasa terharu mendengar kata-kata Joko. Ia tahu bahwa Joko dengan tulus menginginkan yang terbaik untuknya. Meskipun hal itu berarti ia harus melepaskan Rina untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Meskipun itu berarti berpisah. Rina mulai mengerti bahwa kasih sayang Joko tidak terikat pada dirinya untuk tetap bersamanya. Tetapi ia ingin Rina memilih jalan yang benar-benar membawa kebahagiaan. Bahkan jika itu membuat mereka harus terpisah. Joko, ayah, terima kasih, kata Rina akhirnya dengan suara yang bergetar. Aku tahu kamu selalu ada untukku, dan aku tahu kamu hanya ingin yang terbaik untukku. Aku tak akan bisa menemukan orang lain yang bisa memberikan cintaku seperti yang kamu lakukan. Setelah berhari-hari merenung dan berpikir, akhirnya Rina membuat keputusan yang mengejutkan. Ia memilih untuk tetap tinggal bersama Joko. Keputusan itu bukan datang dari rasa kasihan, melainkan dari pemahaman yang mendalam tentang apa yang sesungguhnya penting dalam hidup. Meskipun keluarga biologisnya menawarkan kenyamanan materi dan masa depan yang lebih terjamin, Rina menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hal yang dapat diukur dengan harta benda. Kebahagiaan sejati datang dari kasih sayang yang tulus, pengorbanan tanpa pamrih, dan hubungan yang penuh dengan cinta dan pengertian. Rina menatap Joko dengan mata yang penuh keyakinan. Ayah, aku memilihmu. Aku memilih cinta yang telah kamu beri selama ini. Aku tahu hidup kita tidak mudah, tetapi aku percaya kita bisa menghadapinya bersama. Aku merasa bahagia, karena selama ini kamu telah memberiku segala yang aku butuhkan. Bukan hanya makanan, bukan hanya tempat tinggal, tapi juga cinta dan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Aku memilih untuk tetap bersamamu. Ayah, Joko menatapnya, terharu dan bangga. Kamu telah dewasa, Rina. Aku selalu tahu, apapun pilihanmu, kamu akan memilih dengan hati yang penuh pertimbangan. Aku bangga padamu. Ia memeluk Rina erat, merasakan kehangatan yang selama ini ia perjuangkan. Meskipun hidup mereka penuh keterbatasan, keluarga asli Rina, meskipun sangat kecewa dengan keputusan Rina, akhirnya bisa menerima pilihan anak mereka. Mereka datang menemui Rina setelah mendengar keputusannya. Ada perasaan kesedihan dan kekosongan di mata mereka, karena mereka tak bisa memahami sepenuhnya alasan Rina memilih untuk tetap bersama Joko. Namun, meskipun mereka kecewa, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menggantikan hubungan yang telah terbentuk antara Rina dan Joko. Mereka tidak bisa membeli cinta yang telah Joko berikan. Dan meskipun mereka bisa memberikan Rina segala kemewahan, mereka tahu bahwa kasih sayang yang tulus dan tanpa syarat adalah sesuatu yang tak dapat dibeli. Mereka akhirnya menerima keputusan Rina dengan hati yang lebih terbuka dan berjanji untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Rina. Meskipun ia memilih tinggal bersama Joko. Rina, kami tidak akan memaksamu untuk memilih kami, kata ibunya dengan suara berat. Kami hanya ingin kamu bahagia. Jika itu berarti tinggal dengan Joko, kami akan menerima keputusanmu, meskipun itu berat bagi kami. Kami akan tetap menjadi keluargamu, dan kami akan selalu ada untukmu. Meskipun kami tak bisa menggantikan apa yang Joko berikan, Rina merasa lega mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa meskipun keluarganya tidak bisa memahami sepenuhnya, mereka tetap mencintainya. Pada akhirnya, ia memilih untuk melanjutkan hidupnya bersama Joko, yang telah menjadi ayah sejati baginya selama ini. Meskipun kehidupan mereka penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, dengan keputusan ini, Rina merasa bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Kebahagiaan sejati datang dari cinta yang tidak terduga, dari hubungan yang tak ternilai harganya, dan dari kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa meskipun jalan mereka penuh dengan perjuangan, selama mereka bersama,
Mereka akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam cinta yang mereka bagi. Rina dan Joko melanjutkan hidup mereka dalam kesederhanaan, tetapi kini dengan perasaan yang lebih damai dan penuh makna. Meskipun hidup mereka penuh dengan tantangan, ada rasa kepuasan yang mendalam dalam setiap langkah yang mereka ambil bersama. Rina, yang kini bekerja di sebuah lembaga sosial, merasa hidupnya memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup. Setiap hari, ia membantu anak-anak yang kurang beruntung, memberikan mereka kasih sayang dan perhatian yang sama yang ia terima dari Joko selama ini. Pekerjaan Rina di lembaga sosial membuatnya semakin menyadari betapa pentingnya untuk memberikan kembali kepada dunia, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Ia merasa beruntung memiliki kesempatan untuk berbuat baik bagi orang lain, dan itu memberikan makna yang lebih dalam bagi hidupnya. Ia merasa beruntung memiliki kesempatan untuk berbuat baik bagi orang lain, dan itu memberikan makna yang lebih dalam bagi hidupnya. Meskipun penghasilannya tidak besar, kebahagiaan yang ia rasakan jauh lebih berharga dari apapun yang bisa dibeli dengan uang. Di malam hari, setelah seharian bekerja, ia kembali ke rumah kecil mereka bersama Joko, tempat yang penuh dengan cinta dan kebersamaan. Joko, yang sudah semakin tua, merasa bangga melihat perkembangan Rina. Meskipun hidup mereka masih penuh dengan keterbatasan materi, mereka tidak pernah kekurangan kebahagiaan. Joko semakin menyadari bahwa apa yang mereka miliki adalah lebih dari cukup. Cinta yang mereka bagi, yang tumbuh dari perjuangan hidup bersama, adalah harta yang tak ternilai. Meskipun mereka tidak memiliki banyak harta, Rina dan Joko merasa kaya dalam hal yang lebih penting, cinta dan kasih sayang. Setiap malam, mereka duduk bersama di rumah sederhana mereka, berbicara tentang hari-hari yang telah berlalu, tentang harapan untuk masa depan, dan tentang kebahagiaan yang mereka temukan dalam kesederhanaan mereka. Rina sering mengingatkan Joko, terutama saat mereka menghadapi kesulitan, bahwa dunia ini memang keras dan penuh tantangan, tetapi mereka sudah memiliki segala yang mereka butuhkan, cinta yang tulus dan kebersamaan yang tidak tergantikan. Ayah, kata Rina suatu malam, setelah mereka selesai makan malam bersama, kita mungkin tidak memiliki banyak uang, tetapi kita punya lebih dari cukup. Kita punya satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada apapun. Joko tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kamu benar, Rina. Kita sudah punya yang terpenting, cinta dan keluarga. Selama kita saling mendukung, kita akan selalu memiliki kebahagiaan. Meski dunia ini tak selalu adil pada kita, Rina merasa bangga bisa menjadi bagian dari kehidupan Joko yang penuh pengorbanan dan kasih sayang. Mereka telah melewati banyak cobaan, tetapi cinta mereka selalu menjadi sumber kekuatan. Setiap hari bersama Joko adalah hadiah yang tak ternilai, dan Rina tahu bahwa ia tidak perlu mencari kebahagiaan di tempat lain. Keputusan Rina untuk tetap tinggal bersama Joko, meskipun tawaran dari keluarga biologisnya datang dengan janji kehidupan yang lebih mudah, ternyata adalah pilihan yang membawanya pada kebahagiaan yang sejati. Ia kini tahu bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang bersyukur atas apa yang ada, tentang menjalani hidup dengan penuh cinta, dan tentang saling menguatkan di tengah kesulitan. Rina dan Joko tahu bahwa jalan di depan mereka tidak akan selalu mulus. Akan ada masa-masa sulit, dan kadang-kadang mereka akan merasa lelah. Namun, mereka juga tahu bahwa selama mereka memiliki satu sama lain, mereka akan selalu bisa menghadapinya. Rina semakin merasa bahwa ia memiliki tujuan yang lebih besar, untuk membantu orang lain yang berada dalam posisi yang sama seperti dirinya dulu, anak-anak yang terlantar dan terlupakan. Joko, kata Rina suatu malam, aku ingin terus membantu lebih banyak anak-anak seperti aku, yang mungkin tak pernah merasa dicintai. Aku ingin mereka tahu bahwa ada orang yang peduli pada mereka. Meskipun dunia ini mungkin tidak selalu adil, Joko menatapnya dengan penuh kebanggaan. Kamu adalah anak yang luar biasa, Rina. Kamu sudah memberikan banyak hal kepada dunia ini. Dan aku tahu, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik karena orang sepertimu. Rina tersenyum, merasa bahwa hidupnya telah menemukan arah yang lebih jelas. Meskipun mereka masih hidup dalam keterbatasan, mereka merasa bahwa mereka memiliki segalanya, kasih sayang, kebersamaan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mereka berdua tahu bahwa apapun yang datang di masa depan, mereka akan selalu memiliki satu sama lain, dan itu sudah lebih dari cukup.